di Sabtu ini tanggal 20 Agustus tahun 2024 saya sebagai Kepala SDM 2 menyelenggarakan diseminasi tentang penyebaran budaya untuk komunitas Kabupaten 14 Kabupaten Kota. Terima kasih semuanya. Semoga di hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai menyebarkan budaya positif, kita membuka acara bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang diadakan pemahaman dan penyebaran budaya positif ini adalah pendidikan untuk dewasa untuk segala kodrat yang ada pada agar mereka capai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Sekolah sebagai situs pembangkang terus menerapkan budaya positif dalam pembinaan sehari-hari agar terbentuk karakter positif. Salah satu awal yang bisa dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas dan selanjutnya ke tahap budaya positif di sekolah dapat membuat kesepakatan sekolah untuk warga sekolah. Itu latar belakang yang diambil untuk diseminasi acara hari ini. Tujuan penerapan budaya positif. Tujuannya yaitu membentuk sekolah aman dan nyaman, menumbuhkan hubungan positif di antara warga sekolah, membiasakan warga sekolah menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter budaya positif. Apa saja di sini yang menjadi warga sekolah? Itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Juga dukungan orang tua untuk menciptakan budaya positif di sini, di sekolah maupun yang diwujudkan nanti yang akan diimplementasikan di rumah masing-masing. Untuk tadi kita mengadakan ini dulu ya Ibu Bapak, silakan berdiri dulu. Ice breakingnya, kalau misalkan menulis di udara tangan ya, tangan misalkan angka 1 ini di kelas 1, angka 2 seperti ini. Nah sekarang kita pakai gerakan badan dan kepala. Contohnya kalau angka 1 ini, angka 2 ini ya, angka 3 kita angka 4 terakhir angka 8 diputar. Jadi dibayangkan ketika menuliskan angka di udara dengan tangan, tapi kita dengan gerakan badan dan kepala. Intinya ke kepala. Are you ready? Are you ready? Oke. Mulai 1, 2, 3. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 melingkar. Oke, terima kasih. Gimana streamingnya? Lumayan, ada streamingnya kan? Lumayan mesang, lumayan keringatan. Nah itu salah satu ice breaking diterapkan di kelas kira-kira anak-anak supaya tidak jenuh, dan ice breaking tersebut harus memenuhi kebutuhan murid. Jadi materinya harus memenuhi kebutuhan murid. Nah di sini saya akan memaparkan dari tentang konsep inti modul 1.4 budaya positif yang saya peroleh dari pembelajaran calon guru penggerak. Yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Disiplin positif menekankan pembelajaran melalui pemahaman dan hubungan, bukan melalui hukuman atau intimidasi. Nah, disiplin positif ini menyadarkan bahwa kita sebagai pendidik harus menerapkan disiplin diri dengan tanpa melalui hukuman dan intimidasi. Intimidasi itu yaitu ancaman. Lalu disiplin positif itu harus menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa ke Tuhan, ya, berkebinekaan global, kreatif. Nah, itu disiplin positif itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran diri dari murid menggapai untuk mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya untuk mendisiplinkan murid saya, tapi harus ada muanya. Jadi harus ada kekuatan yang dari disiplin diri tersebut. Nah, ini jadi disiplin adalah salah satu untuk mewujudkan disiplin diri, kesadaran diri dari murid ataupun warga sekolah tanpa melakukan ancaman. Yang kedua, authority control. William Blaser. Intinya kontrol adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Teori yang mengontrol diri sendiri yang akan timbul si tanggungan diri dan menekan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui aksi dan saja. Jadi inti teori kontrol ini adalah menumbuhkan kesadaran diri dikontrol oleh guru oleh kepala sekolah. Jadi menumbuhkan pengelola ini hanya bisa mengontrol diri itu orang lain, tapi ada diri sendiri. Begitu murid melakukan seperti kelas, tapi kalau tidak ada diri dan tidak mengontrol diri sendiri, maka tidak akan berunggul. Nah, seperti itulah teori kontrol kutip dari William Blaser. Nah, yang ketiga, konsep-konsep inti modul dari budaya positif. Stimulusnya kita coba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berhak memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di teori kontrol itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi tidak akan bisa karena yang mengontrol diri sendiri itu tadi adalah diri sendiri, tidak bisa orang lain. Dari teori kontrol yang diungkapkan oleh William Blaser. Jadi kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak bisa memaksakan karena kesadaran diri itu adalah berada dalam kontrol diri sendiri. Lalu stimulus respon yang kedua, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Nah, ubah para pemikirannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, perilaku buruk itu bukan suatu kesalahan. Mungkin diri dari itu memiliki tujuan. Jadi jangan menyalahkan murid. Misalkan contohnya dia melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Mungkin ada perilaku yang memiliki tujuan untuk melanggarnya, misalkan. Jadi kita jangan langsung menjudge, ya, menuduh atau menyalahkan. Padahal si murid itu memiliki tujuan dalam perilaku tersebut. Apalagi kalau perilakunya positif, pasti jelas tujuannya jelas. Kesalahan aja memiliki tujuan, apalagi kebenaran. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tanamkan di diri mulai dari sekarang untuk mengajar di kelas, untuk proses pembelajaran ke murid atau di dalam diri kita melalui teori kontrol ini
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita diri sendiri yang mengontrol diri sendiri. Sama murid pun seperti itu. Yang bisa mengontrol murid berarti dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja supaya timbul kesadaran tanggung jawab dari murid tersebut. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, rubahlah pemikiran sekarang. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke tadi, yang bisa mengontrol diri sendiri adalah hanya diri sendiri. Orang lain hanya bisa mengarahkan dan memiliki tujuan masing-masing, baik dalam tujuan positif atau dalam suatu kesalahan atau kebenaran. Nah, yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan kita murid misalkan dipaksa, pasti kalau misalkan muridnya gagal, kita akan timbul kecewa. Jadi rubahlah paradigmanya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di dalam kelas itu, jadi gagal itu bukan sebuah kehancuran, tapi dari kegagalan itu harus ada ide yang muncul, ide-ide bagaimana kita merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan, terutama di dalam lingkungan sekolah, baik hubungan murid, hubungan mereka guru masing-masing. Nah, itu tentang pada perubahan pada kontrol. Lalu motivasi ikut dari dia dalamnya texturing school disiplin, maka ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kalau galau sekarang mah ngeles untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau sayangnya introvert katanya, saya mah di rumah saja. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang juga marak ini cari muka. Nah, ini untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya teorinya ada. Nah, camuk ini ada. Jadi kepuasan dalam diri manusia itu manusiawi. Cuman ini ada teorinya. Jadi termasuk teori motivasi. Jadi bagaimana bagaimana menentukan misalnya Pak Acid gitu supaya mendapatkan atau penghargaan dari saya sebagai kepala sekolah, misalnya 6 sekolah gitu. Atau misalkan sasapu menyapu tiap hari misalnya. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena saya misalkan memberikan penghargaan siapa yang paling datangnya paling pagi misalkan diberi penghargaan, nanti di akhir tahun mendapat kado misalkan gitu ya. Nah, itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini jadi menghargai diri sendiri itu termasuk dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang dilihat oleh orang lain, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Sama tadi turunannya dari nomor 2. Jadi saya misalkan ingin guru-guru SDN Parakan 2 ini rajin, jadi memberikan penghargaan atau imbalan. Nah, ini adalah teori-teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya itu adalah dari ketidaknyamanan, hukuman, imbalan, penghargaan, dan nilai-nilai yang ada dalam diri kita yang dipercayai oleh orang lain, itu adalah motivasi untuk diri kita sendiri. Nah, jadi ke pun seperti itu. Jadi ada teori motivasinya untuk mengubah perilaku manusia.
Nah, yang ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini berlaku di sekolah ataupun sebagai orang tua di rumah. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol di kehidupan manusia. Nah, ini penjelasannya. Posisi kontrol sebagai penghukum: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, hukuman verbal atau fisik. Ini sebagai penghukum, baik sebagai guru ataupun orang tua di rumah. Nanti dampaknya ke anak atau ke murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau orang tua atau mata pelajaran yang diampu. Jadi secara tidak sadar dampak menghukum itu akan menjadi lebih apa? Lebih terasa sangat menyakitkan bagi murid ataupun anak kita di rumah. Iya, berbekas. Coba ada pengalaman misalkan SD, pengalaman SD ada nggak dari yang menyakiti guru? Oh, SMA, Pak Cik, kenapa Pak Cik? Ibu ya, itu SMA, ibu tuh hukuman karena belum ada atau materi melulu atau menyadari, maka dilarang di rumah ada pemberian pemberani. Terus sebagai pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi datar, lemah gitu. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi kalau di kelas 1 mah, di kelas rendah, terutama kelas 1, ini dipantau terus, dilihat terus, istirahat pada keluar muridnya. Nah, itu posisi pantau. Ini posisinya akan hitung apa nih keluar ya, saya mau nakal misalkan gitu, mau pulang misalkan saya mau ini dampaknya murid akan hitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi sepenuhnya tidak mandiri. Sama seperti di rumah juga, misalkan memaksakan anak tidak ingin makan misalkan, ayo makan, sama ibu dilihatin. Nah, anak terus kalau ibunya dilihatin terus makan. Nah, ketika ibunya keluar karena anak tersebut tidak suka dengan makanan tersebut, maka akan berhenti karena ada tidak pantauan dari ibunya. Nah, seperti itu posisi pemantau.
orang tua ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Masih sebagai teman juga, di sini dampak posisinya ada ketergantungan murid tidak mandiri sama. Misalkan di kelas 4, misalkan Bu Obinya sedang melakukan kegiatan di luar, masuklah Bu Lela misalkan. Karena dia bukan guru kelas 4, jadi si gurunya itu tidak dihargai karena bukan temannya. Karena kelas 4 itu tidak suka atau bolehnya bersikap pasif, tidak pernah bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Jadi dampaknya murid tidak mandiri dan ketergantungan kepada guru yang ada di kelas 4 tersebut tadi Bu Obi. Jadi walaupun ininya teman berarti kan positif ya, tapi ternyata ada dampaknya. Dampaknya yaitu ketergantungan murid tidak mandiri. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu marah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil, guru akan terus mengajukan pertanyaan benar agar membuka pikiran murid. Guru membimbing untuk memecahkan masalah secara mandiri. Jadi bersifat manajer emosional, tidak ramah, tidak terlalu ramah, dan tidak bertinggi atau tidak menggentak-gentak. Nah, maka terciptanya identitas diri positif ini akan berhasil. Dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi tidak ada bantuan apapun di sini. Jadi timbul dalam sisinya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecah masalah. Jadi kontrol yang paling baik itu adalah manajer. Seperti itu. Nah, ketika budaya-budaya positif atau konsep-konsep inti modul semua terpenuhi, masuk tadi tentang posisi kontrol, maka kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Yang pertama berhidup, karena sudah bisa mandiri dalam berhidup, dia sudah bisa mandiri atau murid bisa mandiri bertahan hidup. Penguasaan misalnya belajar mencipta murid mandiri sama. Kasih sayang, jadi secara tidak langsung murid dapatkan kasih sayang karena imbalan penggerak. Kesenangan secara tidak langsung mendapatkan kesenangan dari si kontrol manajer. Juga kebebasan, murid bebas berarti ketika apa yang ingin dilakukan oleh yang kalau dirinya sendiri adalah bukan dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia akan terwujud. Tujuan pendidikan yang utama di Hajar Tara itu kebahagiaan akan terwujud baik oleh murid ataupun oleh kita sebagai diri. Nah, di sini segitiga resiko dalam penyelesaian masalah di kelas maupun di sekolah, di lingkungan sekolah. Ada teori tentang reduksi, yaitu yang pertama mengisi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau ada permasalahan ini kita dengan murid kita menyesuaikan dengan tahap-tahap dalam segitiga restitusi ini. Saya yakin kepada Bapak Ibu telah melaksanakan segitiga restitusi, tapi belum tahu teorinya. Oh, ini segitiga restitusi sebenarnya saya sudah lakukan setiap ada bimbingan kepada murid itu. Nah, menstabilkan identitas dari segitiga restitusi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Artinya jangan menyalahkan karena dia salah, disalahkan lagi. Nah, ini dalam segitiga restitusi maka akan menstabilkan identitas. Ajukan pertanyaannya, misalkan membuat kesalahan yang sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya menanya kesalahannya. Terus asal kamu teman dari orang baik itu diri sendiri. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Sudah mau kesalahan, kita
dengan emosional atau dengan tidak ada latar belakang menyalahkan, langsung menyalahkan. Nah, maka dalam proses tiga reduksi ini yang paling yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi murid itu melakukan kesalahan pasti ada latar belakangnya. Misalkan pinjam buku atau pinjam pensil tanpa meminta kepada temannya itu melakukan kesalahan. Tapi di balik kesalahan tersebut pasti ada kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan memojokkan. Nah, ini langkah-langkah validasi tindakan yang salah. Nah, apakah yang benar? Yang pertama, ajukan pernyataannya. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang efektif. Sediakah kamu mempelajari? Untuk memvalidasi yang salah. Nah, yang terakhir untuk menanya keyakinan. Memvalidasi tindakan yang salah, maka langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, misalkan ada keyakinan sekolah. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Nah, maka ajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kedua, nilai-nilai yang telah disepakati. Yang ketiga, seperti kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu terakhir dari tiga reduksi. Nah, yang pada segitiga reduksi kelasnya adalah murid yang bernama karena dia sudah kewalahan sering tidak atas persoalan yang diungkapkan, maka saya sebagai kepala melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini namanya apa? Yang sering tidak masuk kelas, sering memukul meja ketika pelajaran kelas. Jadi kita tahapannya menanyakan alasan sama menstabilkan identitas, menanyakan bahan. Nah, ini yang ditanyakan yang kelas dan mulai bersatu. Nah, terapan segitiga restitusi yang saya. Nah, ini sampai mengasih tahu akan tanggung yang akan bukan sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati. Tanpa sudah melaksanakan segitiga restitusi sama ibu kepala sekolah. Jadi secara tidak sadar murid tersebut menyadarkan keyakinan diri sendiri. Tadi saja yang ibu kepala sekolah sampaikan yang Bapak pahami. Ya. Nah, jadi murid secara tidak sadar mengakui kesalahannya dengan tanggung jawab tanpa melakukan posisi kontrol tadi, tanpa melakukan sebagai hukuman teman, penghukum atau di sini berarti kalau segitiga restitusi itu sebagai manajer posisinya. Nah, pembentukan budaya positif di sekolah ini terwujud apabila sekolah berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi di kepala sekolah, rekan dan orang tua berkolaborasi untuk membangun budaya positif. Apa saja yang hal-hal yang harus dilakukan? Yang pertama, saling mendukung, memiliki karakter yang baik, maka akan budaya positif. Seperti pemikiran Kiai Wantara yang terkenal itu Inggar Sung Tulodo, Madia Mamekar, Turi Handayani.
Jadi guru itu harus memiliki karakter yang sesuai dengan pemikiran KHD. Nah, tadi sudah panjang lebar tentang konsep-konsep inti positif. Adalah pengertian dari positif tersebut. Budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Nah, marilah kita refleksi jauh mana budaya tercipta kita ini. Apakah sudah melaksanakan budaya positif di kelas masing-masing? Maka coba ibu guru refleksikan. Nah, ini contoh kecil penerapan budaya positif kelas. Menyusun kelas jadi keyakinan sesuai kebutuhan. Di sini ada contoh 5. Kesepakatan kelas memakai seragam yang rapi, menjaga kebersihan, bicara sopan santun, tidak boleh mengejek, tidak berbicara kasar. Nah, ini kesepakatan kelasnya sudah disusun oleh guru dan siswa berdasarkan dengan kebutuhan murid. Nah, prosedur untuk membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, sini ada beberapa kalimat tadi. Ada beberapa tahapan-tahapan. Tadi dimulai dari kolaborasi atau mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus mencatat dan semua masukan-masukan pada murid, baik dari buku ataupun di papan tulis. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas, prosedur membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Berarti kalimat negatifnya menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi nanti diganti. Kalau misalkan kesepakatan kelasnya masih ada memakai jangan, maka disusun kembali menjadi kalimat yang positif. Tinjau kembali curah pendapat. Misalkan belum ada atau belum memenuhi kebutuhan murid, berarti dulu ditinjau keyakinannya. Contoh jalan dengan guru dalam tepat waktu, semuanya adalah saling menghormati. Nah, terus dia ulang keyakinan kelas secara bersamaan. Sebenarnya keyakinan kelas tidak tanya satu prinsip yang 10 itu memberatkan atau bahkan bertele-tele tidak memenuhi kebutuhan. Setelah keyakinan kelas dibuat, ditandai dan disetujui lalu dipasang tempel di dinding. Nah, seperti ini nanti ditempel di dinding. Nah, ini yang kelas 5 dan bersama guru kelas 5 yang sudah disusun, kesepakatan kelasnya sudah, tapi belum memakai kalimat positif. Yang pertama, memakai seragam yang rapi. Berarti kalimat positifnya berpakaian rapi. Menjaga kebersihan kelas, positif menjaga kelas lalu bersih. Yang kedua, sopan santun. Misalkan bicara dengan kata-kata yang sopan. Jadi lebih perinci dan kalimatnya positif. Tidak boleh mentak, tidak boleh berbicara kasar. Berarti kalimatnya yaitu menghormati teman. Nah, ini kelas 2 yang boleh susun. Nah, ini aturan kelas Bu Laila bisa dirubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Jadi di sini bukan salah ya, tetapi aturan kelas itu harus menjadi keyakinan kelas. Jadi dari murid itu harus sadar diri tanpa ada hukuman dan penghargaan. Hadir tepat datang ke kelas tepat waktu, berarti di kalimat positifnya yaitu hadir tepat waktu. Tangan sebelum kalimat positifnya sebelum bertanya bahkan tangan kanan. Ketiga, kebersihan ruangan. Nah, jadi menjaga ruangan mas. Jangan ganggu orang lain. Mengerti teman, dengarkan dengan seksama. Nah, ini kan baik ya dulu berbicara. Itu perhatian kelas keyakinan kelas.
Apakah sudah ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di Bapak Ibu di kelas? Ada belum ya? Sekarang kita susun bersama-sama. Sekarang membaca kertas sticky note-nya untuk mengungkapkan apa yang kesepakatan kita. Nah, kalau Ibu mengambilnya nanti kira-kira akan dipakai oleh kita. Setelah itu tempel di kertas yang ada di belakang. Boleh lebih dari 2 juga supaya kita menggunakan budaya musik tersebut. Maka ada yang kecil yaitu keyakinan sekolah. Boleh menuliskan 1 atau 2. Selesai, saya tempel di rumah. Iya. Jadi kayak misalkan keyakinan kelas, jadi keyakinan sekolah. Nah, kalau sudah silahkan ditempel di kertas yang telah saya sediakan. Ya silakan Bapak Ibu ditempelkan di
kertas yang telah saya tempel di sini. Nanti kita akan bersama-sama menyusun keyakinan sekolah SDN Parakan 2. Top 2 mau apa-apa. Jadi itu kalimat yang positif dan mewakili kebutuhan guru atau murid yang ada di SDN Parakan 2 ini. Sambil berjalan, saya akan menyebutkan apa yang akan dituangkan nanti di keyakinan sekolah SDN Parakan 2. Ini dari Pak Acip, berkolaborasi dengan warga sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Dari Buya, doa sebelum dan sesudah berjalan, saling berinteraksi bersama teman. Nah ini yang sama, interaksi dan kolaborasi. Iya sama. Tapi Pak Acip dan Bu Mai itu memiliki ide yang sama, mewujudkan kolaborasi teman dan rekan guru juga murid di sekolah SDN Parakan 2 ini. Terus menjaga kebersihan sekolah. Ya silakan Bu. Oh nggak apa-apa, tempel aja. Nanti kita putuskan. Dari Bu Yanti dan Bu Omi terakhir. Balik. Tulis lagi. Nah ini dari guru kelas 5 Bu Yanti. Datang tepat waktu, berbicara santun, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, saling menyayangi antar teman. Nah yang mana kira-kira yang kurang tepat dalam kalimat positifnya? Yang mana kira-kira? Menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hah? Ini berbicara santun sudah berarti. Datang tepat waktu sudah. Saling menyayangi antar teman. Berarti menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Gimana kira-kira kalimat positifnya? Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi supaya anak kira-kira supaya anak langsung bertanggung jawab dan mandiri, kita rubah kalimatnya. Mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah itu mungkin tergantung perintahnya berarti kalau mengumpulkan. Iya. Apa kira-kira? Tugas yang diberikan apa kira-kira? Berarti ini tentang perintah guru dan murid. Gimana? Kalimat positif kira-kira apa? Menyelesaikan, kira-kira kalimat positifnya apa? Tugas yang sudah selesai harus dikumpulkan atau diberikan kepada guru. Itu ya tugasnya dulu. Tugas yang sudah selesai. Kalau tugas yang belum selesai berarti kan tidak dikumpulkan. Nah, jadi nanti si anak timbul rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kalau di sini menyelesaikan berarti itu memaksa. Jadi harus menyelesaikan. Anak tidak lain dilakukan. Nah ini tadi apa yang sesuai dengan pola berbicara dan itu. Ini maksudnya ya. Kalau yang rapi sesuai aturan terakhir kalimat positif. Berpakaian rapi di sini sesuai dengan aturan. Maksa. Apa kira-kira? Enggak kan, jangan memakai tadi ada kalimat negatifnya. Jadi kalimat negatif itu adalah tercipta dari unsur pemaksaan. Kalau positif itu tidak ada unsur pemaksaan. Berarti apa? Berpakaian, memakai baju yang rapi ketika di sekolah. Nah itu lebih tepatnya. Nanti kita ada beberapa poin untuk
membuat keyakinan sekolah SDN Paraguay yang pertama berkolaborasi dengan warga sekolah, terus berpakaian yang tadi itu apa, memakai pakaian yang rapi ketika di sekolah, saling menghormati rekan guru, kepala sekolah dan murid. Jadi semua. Nah, nanti kita akan tuangkan ke paket dan detail. Nah, dengan keyakinan sekolah akan otomatis melakukan budaya positif dengan sadar diri dan tanggung jawab tanpa terikat dengan penghargaan atau hukuman. Tadi contohnya pakaian ketika sekolah, berarti itu tidak, yang penting rapi ketika ke sekolah. Jadi kalau berseragam itu harus semua sama pakaiannya, itu namanya berseragam. Kalau kan tidak punya atau misalkan rekan yang belum seragam pun nanti timbullah perasaan rendah diri karena kebutuhan guru atau muridnya berbeda, maka akan timbul tadi rasa penghukum tadi. Jadi sama kita juga ke rekan guru atau ke murid itu akan memakai secara jadi penghukum gitu. Jadi hindarilah terikat peran atau keyakinan sekolah yang menyebabkan terikat penghargaan atau hukuman. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu yang aman dan nyaman, berdisiplin positif dan berdampak secara maksimal pada perkembangan pembelajaran. Jadi guru senang, murid senang, maka perkembangan dan pembelajaran karakternya akan maksimal. Itulah tujuan dari filosofi pendidikan ajar dewasa, mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu konsep-konsep inti dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita menerapkan dan merealisasikannya di sekolah kita. Terima kasih, salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Inilah Muhammad Rasulullah yang selalu ada bergerak angkatan sekaligus awal pakan desa mereka Bapak Ibu SD Paraguay. Ini sudah terkait dengan Kepala Bu Linda terkait dengan disiplin positif. Ya sudah satu gurunya adanya disiplin kita. Jadi dari yang tadi sudah coba karena Bapak sudah ada kekurangan kita dalam belajar positif. Jadi positif perlu kita lanjutkan lagi, khususnya diterapkan kepada Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Jadi membuat anak sebetulnya harus senang di dalam kelasnya masing-masing. Juga harapan ibu juga setelah bukan sampai di sini saja, tapi terus berlanjut supaya budaya positif itu terlihat jelas, terlihat nyata oleh peserta didik kita. Terlihat tadi melakukan mengerjakan tugas, berpakaian sesuai dengan hari yang ditentukan, ya. Kemudian datang tidak boleh terlambat, itu positif.
Ya, itu maksud. Jadi harap itu diterapkan bukan hanya ditempel-tempel saja di dinding ya. Tadi pakai post-it, tetapi dilakukan secara di sekolah secara bersama-sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mungkin harapannya seperti itu ya, Ibu Kepala Sekolah sekaligus calon penggerak ke-11. Mudah-mudahan apa yang kita ciptakan sebagai sekolah yang perlu adanya memang yang diharapkan. Sekolah ini mau dibawa kemana? Diciptakan oleh sekolah SD akan. Mungkin itu saja dari Ibu selaku pengawas bina, dan harapannya itu ya terlaksana, tidak hanya di grup penggerak saja, tapi harus ada ada buktinya ya, buktinya seperti apa dilakukan sehari itunya. Jadi mungkin bisa mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata bila ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengawasnya yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Saya minta kepada Ibu Bapak Guru untuk umpan balik dalam kegiatan hari ini. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu Pengawas yang hadir di acara kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih bagi kesempatan untuk tadi sudah dijelaskan di calon guru penggerak yang di angkatan 11 yaitu Ibu Linda Wahana, juga Kepala Sekolah di Parakanok. Dengan ini sebagai guru tahu memahami masih banyak kurangan dan banyak yang saya terap di sekolah ini, khususnya kelas yang saya jadi ini saya nanti kalimat negatif itu nanti akan memberikan khususnya saya umumnya yang tadi saya saya berdak negatif atau jadi untuk itu dengan ada saya saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan di hari ini tentang aman positif dari saya calon guru penggerak angkatan 11 yaitu sekaligus kepala sekolah STK 2. Saya harap dengan barang pengaman positif ini kepada rekan guru berubah paradigma tujuan pendidikan menjadi sesuai kebutuhan zaman dan kodrat alam, juga menuju tujuan kebahagiaan yang hakiki. Nah, itulah adalah pendidikan yang sebenarnya. Maka kita harus kembali lagi ke semboyan guru penggerak. Kita saatnya bergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.